Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan menjelaskan materi, wewenang dan pendelegasian dari mata kuliah pengantar manajemen. Anggota kami yaitu Bagas Arif Prabaswara, Denny Benyamin Situmorang, Wanita Revana Indriani, Fauzi Muhammad Wasil, dan yang terakhir Adiatama Priyo Anggoro. Materi yang akan dibahas kali ini yaitu wewenang formal, wewenang lini, staf, dan fungsional, pendelegasian wewenang, mengapa pendelegasian diperlukan, manfaat dan hambatan pendelegasian, delegasi yang efektif, dan prinsip-prinsip pendelegasian. Materi yang pertama yaitu wewenang formal. Wewenang formal adalah tipe kekuasaan yang kita hubungkan dengan struktur organisasi dan manajemen. Hal itu berdasarkan pengakuan keabsahan usaha manajer untuk menggunakan pengaruh. Dua pandangan wewenang formal. Pertama, pandangan klasik atau hierarchical style. Wewenang yang berasal dari tingkat tinggi dan kemudian secara hukum diteruskan ke bawah melalui tingkat demi tingkat. Kedua, pandangan penerimaan atau acceptance view. Dasar wewenang yang terletak dalam diri orang yang dipengaruhi. Pandangan ini dimulai dengan penataan bahwa tidak semua hukum atau perintah sah dipatuhi dalam semua keadaan. Penerima memutuskan apakah akan menurut atau tidak. Kedua, wewenang lini, staf, dan fungsional. Wewenang lini atau line authority adalah suatu wewenang di mana atasan melakukannya atas bawahannya langsung, yaitu atasan langsung memberi wewenang atau istilahnya perintah kepada bawahannya. Dalam wewenang ini, manajer yang bertanggung jawab langsung di seluruh rantai komando organisasi untuk mencapai sasaran organisasi. Contoh struktur wewenang lini ada pada gambar di bawah ini. Wewenang staf. Wewenang staf atau staff authority adalah hak yang dipunyai oleh satuan-satuan staf atau para spesialis untuk menyarankan, memberi rekomendasi, atau konsultasi kepada personalia ini. Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh orang yang duduk sebagai staf, yaitu dengan menganalisa melalui metode kuesioner, metode observasi, metode wawancara, atau dengan menggabungkan ketiganya. Dalam wewenang ini, kelompok individu yang menyediakan saran dan jasa kepada manajer lini. Baik, selain mengajukan 6 pokok kualifikasi yang harus dipengaruhi oleh seorang staf itu, punya pengetahuan yang luas tempat di mana dia bekerja, punya sifat kesetiaan tenaga yang besar, kesehatan yang baik, inisiatif, pertimbangan yang baik, dan kepandaian yang ramah. Punya semangat kerjasama yang ramah, kestabilan emosi dan tingkah laku yang sopan, kesederhanaan, dan kemauan baik dan optimis. Kualifikasi utama yaitu memiliki keahlian pada bidangnya dan punya loyalitas yang tinggi. Konsekuensi organisasi yang menggunakan staf yaitu menambah biaya administrasi struktur organisasi menjadi kompleks dan kekuasaan, tanggung jawab, serta akuntabilitas, yaitu memiliki keahlian pada bidangnya dan punya loyalitas yang tinggi. Wewenang staf yaitu hak para staf atau spesialis untuk menyarankan, memberi rekomendasi, konsultasi pada personalia yang tinggi. Hal yang perlu diperintahkan dalam mendelegasikan suatu kegiatan kepada orang yang ditunjuk yaitu menetapkan dan memberikan tujuan serta kegiatan yang akan dilakukan. Orang yang ditunjuk mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan agar tercapainya tujuan, melimpahkan sebagian wewenangnya kepada orang yang ditunjuk. Orang yang ditunjuk mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan agar tercapainya tujuan, menerima hasil pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilimpahkan. Wewenang fungsional. Wewenang fungsional atau functional authority adalah hubungan terkuat yang dapat dimiliki staf dengan satuan-satuan ini. Dalam wewenang ini, anggota staf departemen mengendalikan aktivitas departemen lain karena berkaitan dengan tanggung jawab staf spesifik. Mr. Bamat mengatakan bahwa seseorang bersedia menerima komunikasi yang bersifat kewenangan bila memenuhi A. Memahami komunikasi tersebut, B. Tidak menyimpang dari tujuan organisasi,
C. Tidak bertentangan dengan kepentingan pribadi. D. Mampu secara mental dan fisik untuk mengikutinya. Gambaran struktur wewenang staf dengan wewenang fungsional ada pada gambar di bawah ini. Materi yang ketiga yaitu pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang adalah pemberian wewenang oleh manajer yang lebih atas kepada manajer yang lebih rendah untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan otoritas secara eksplisit dari manajer pemberi wewenang pada waktu wewenang tersebut akan dilaksanakan. Dari definisi pendelegasian wewenang tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pendelegasian wewenang dilakukan dari manajer yang lebih tinggi posisinya ke manajer yang lebih rendah atau bukan karyawan. Manajer yang lebih rendah posisinya memerlukan otorisasi secara eksplisit dari manajer pendelegasi wewenang pada waktu akan melaksanakan wewenang yang telah didelegasikan kepadanya. Pemberian wewenang yang dilaksanakan pada pendelegasi wewenang masih bersifat setengah-setengah. Jika kepada manajer bawah saja manajer tingkat atas mendelegasikan atau wewenang secara setengah-setengah, dapat dibayangkan seberapa rendah tingkat kepercayaan manajemen tingkat atas kepada karyawan untuk pengambilan keputusan. Pendelegasian wewenang lebih menekankan pada aspek pengendalian dan kepatuhan daripada pemberian kebebasan dalam pelaksanaan wewenang yang telah didelegasikan tersebut. Pengendalian untuk menciptakan kepatuhan bawahan dilakukan oleh manajer jenjang lebih atas melalui 3 instrumen pengendalian, yaitu melalui otorisasi secara eksplisit sebelum wewenang dilaksanakan oleh manajer yang lebih rendah, melalui laporan pertanggungjawaban pelaksanaan wewenang yang dibuat oleh manajer tingkat yang lebih rendah ke manajer pemberi wewenang, melalui audit kinerja atau performance audit yang dilaksanakan oleh auditor intern. Kegiatan dalam delegasi. Pertama, manajer menetapkan dan memberikan tugas dan tujuannya kepada orang yang diberi pelimpahan. Kedua, manajer melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Ketiga, karyawan atau bawahan yang menerima delegasi, baik eksplisit maupun implisit menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab. Keempat, manajer menerima pertanggungjawaban atau akuntabilitas atas hasil yang telah dicapai. Keempat, mengapa delegasi diperlukan? Ada alasan delegasi itu diperlukan. Di antaranya adalah A. Memungkinkan atasan dapat mencapai lebih daripada mereka menangani setiap tugas sendiri. B. Agar organisasi dapat berfungsi lebih efisien. C. Atasan dapat memusatkan tenaga kepada suatu tugas yang lebih diprioritaskan. D. Karena atasan tidak mempunyai kemampuan yang dibutuhkan dalam pembuatan keputusan. E. Pendelegasian memungkinkan manajer mencapai hasil yang lebih baik daripada semua kegiatan ditangani sendiri. F. Agar organisasi berjalan lebih efisien. G. Pendelegasian memungkinkan manajer dapat memusatkan perhatian terhadap tugas-tugas prioritas yang lebih penting. H. Dengan pendelegasian memungkinkan bawahan untuk tumbuh dan berkembang, bahkan dapat dipergunakan sebagai bahan informasi untuk belajar dari kesalahan atau keberhasilan. Yang kelima, manfaat dan hambatan delegasi. Manfaat pada delegasi. Pertama, agar organisasi yang terbentuk di dalam perusahaan bisa dilakukan dengan efisien, efektif, dan baik. Agar manajer perusahaan atau atasan bisa lebih fokus pada hal lain yang lebih penting, sehingga organisasi perusahaan bisa dilakukan dengan maksimal. Ketiga, membantu pihak atasan dalam menilai dan membuat kebijakan yang tepat. Keempat, agar setiap individu yang berada di dalam perusahaan memiliki peran yang penting sesuai dengan kemampuannya. Kelima, memotivasi setiap individu di dalam organisasi untuk lebih fokus pada target dan kualitas yang ingin diraih. Keenam, membantu bawahan untuk bisa lebih berkembang dan bertumbuh dalam karirnya, dan juga sebagai media belajar dari sebuah keberhasilan atau kegagalan. Hambatan pada delegasi. Ada 3 hambatan dalam delegasi. Yang pertama, hambatan pada delegator. Kemampuan yang diragukan oleh diri sendiri. Meyakini bahwa seseorang mengetahui semua rincian.
Saya dapat melakukannya lebih baik oleh diri saya sendiri, buah pikiran yang keliru. Kurangnya pengalaman dalam pekerjaan atau dalam mendelegasikan, rasa tidak aman, takut tidak disukai, kegagalan untuk menetapkan kontrol dan tindak lanjut yang efektif, penolakan untuk mengakui kesalahan, kurangnya kepercayaan pada bawahan, kesempurnaan menyebabkan kontrol yang berlebihan, kurangnya keterampilan organisasional dalam menyeimbangkan beban kerja, kegagalan untuk mendelegasikan kewenangan yang sepadan dengan tanggung jawab, terakhir, keseganan untuk mengembangkan bawahan. Kedua, hambatan pada yang diberi delegasi, kurangnya pengalaman, kurangnya kompetensi, menghindari tanggung jawab, sangat tergantung dengan bos, kekacauan atau disorganization, kelebihan beban kerja, terlalu memperhatikan hal-hal yang kurang bermanfaat. Dan yang terakhir, hambatan pada situasi, kebijakan tertuju pada satu orang, tidak ada toleransi kesalahan, kekritisan keputusan, urgensi, tidak ada waktu untuk menjelaskan atau krisis manajemen, kebingungan dalam tanggung jawab dan kewenangan, kekurangan tenaga. Keenam, delegasi yang efektif. Delegasi yang efektif dapat dilakukan dengan cara berikut. Memutuskan pekerjaan yang mana yang akan didelegasikan, keputusan siapa yang akan ditugaskan, dukungan sumber daya, tugas didelegasikan atau informasi, perlunya campur tangan atau meluruskan, melakukan feedback atau laporan. James S. Stoner berpendapat, 3 prasyarat yang harus dipenuhi agar proses pendelegasian dapat berjalan dengan efektif. Pertama, kesediaan manajer memberikan kebebasan kepada karyawan yang didelegasi. Kedua, komunikasi terbuka antara karyawan dan manajer. Ketiga, kemampuan manajer untuk menganalisis faktor-faktor seperti sasaran organisasi, persyaratan tugas, dan kemampuan karyawan. Ketujuh, prinsip-prinsip pendelegasi. Prinsip-prinsipnya, pertama, prinsip kesatuan perintah. Prinsip dasar yang berarti bahwa setiap karyawan hanya boleh memiliki satu bos langsung kepada siapa ia melapor, yaitu secara langsung, manajer tidak dapat memberikan perintah kepada karyawan tingkat bawah. Ia melakukan ini dengan menetapkan tujuan untuk manajer menengah. Kedua, prinsip pembatasan. Setiap manajer harus secara jelas ditugaskan sejumlah karyawan tertentu, dan di posisi ini, dia hanya bisa mengelolanya. Ketiga, prinsip hak dan kewajiban. Prinsip yang sangat penting yang mengatakan bahwa Anda tidak dapat mendelegasikan lebih banyak wewenang kepada karyawan daripada yang tertulis dalam tanggung jawab pekerjaannya. Keempat, prinsip tanggung jawab. Delegasi wewenang tidak membebaskan manajer. Prinsip kelima, prinsip pemindahan tanggung jawab. Jika wewenang didelegasikan, maka manajer harus tahu bahwa tugas akan selesai. Dan prinsip terakhir yaitu prinsip laporan. Dalam hal terjadi perubahan atau penyimpangan dari kinerja tugas, pelaporan kepada manajer harus dikompilasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.